Punya HP flagship emang surga banget, apalagi kalau bisa beli di harga yang udah terjun bebas. Nah, sebelum nyimak rekomendasi yang gua saring, gua mau ingetin kalau lu bisa beli HP baru lewat ya Teknostore. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 HP flagship turun harga terdalam versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Gak punya budget lebih buat sikat iPhone terbaru? Tenang, lu bisa pertimbangin iPhone 14 yang harganya udah turun dalam, bos. Dari segi desain, iPhone 14 emang gak banyak perubahan dari iPhone 13. Bentukan kamera sampai tampilan notch masih ada di HP ini, termasuk juga port yang belum Type-C. Tapi menariknya sekarang Apple ngasih bodi aluminium dan kaca yang lebih kokoh. Walaupun kameranya nggak sampai 48 megapiksel kayak model Pro, kamera iPhone 14 punya fitur kamera yang disempurnain dengan caranya sendiri. Buat fitur yang paling gua suka, ada cinematic mode dan mode action yang lebih stabil dan profesional. Chipsetnya emang pakai A15 Bionic yang sama kayak iPhone 13. Tapi menariknya iPhone 14 punya GPU 5 core, sedangkan kalau iPhone 13 itu cuma punya 4 core. Lanjut bahas harga jualnya. Kalau dulu varian 6/128GB pas rilis dijual 16 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 8,5 jutaan. Buset dah, harganya udah turun dalam banget tuh. Oke, kalau lu naksir sama iPhone 14, HP-nya bisa lu sikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, masih zaman pakai HP kamera burik. Kenalin nih Vivo X200 5G dengan kamera Zeiss yang kualitasnya berkelas abis. Gak cuma menang di kamera wide-nya doang, kameranya juga punya sejumlah mode telefoto canggih. Sebut aja kayak telefoto portrait, landscape, makro, sampai hyper zoom. Buat performa udah pasti anti lemot. Soalnya chipsetnya pakai Dimensity 9400 5G yang ATUTU-nya tembus 2,5 jutaan poin. Kalau dibandingin sama HP flagship zaman sekarang, baterainya emang nggak begitu gede, di 5800 mAh doang. Fitur wireless charging juga absen, tapi untungnya Vivo ngasih fast charging 90 watt. Ngebahas harga jualnya, kalau dulu varian 12/256GB HP ini dijual 14 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 11,7 jutaan. Intinya, buat lo yang nggak sanggup beli Vivo X300 series, Vivo X200 masih menggoda buat dibeli, bos. Nah, untuk link pembelian Vivo X200 ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, bodi tipis, bobot ringan, performa gacor. Semua kelebihan itu bisa lo dapetin lewat Galaxy S25 Edge 5G. Walaupun bodinya super tipis, cuma 5,8 mm, Samsung berani ngasih chipset Snapdragon 8 Elite. Konfigurasi kameranya emang nggak selengkap S25 Ultra, tapi tetap aja bos, jepretan dari dual kamera 200 megapikselnya udah bikin lu naik level. By the way, lu juga bisa rekam video 4K 120 fps sampai 8K 30 fps. Karena bodinya lebih tipis dari dompet tanggal tua, baterainya harus dikorbanin jadi 3900 mAh doang. Jadi kalau bawa HP-nya buat pergi jauh, gua saranin bawa powerbank atau charger. Karena termasuk flagshipnya Samsung nih, dia juga punya rating IP68 sampai jaminan update OS 7 tahun. Gak lupa juga, framenya udah pakai aluminium dengan bodi belakang kaca. Soal harga jualnya, kalau dulu varian 12/256GB dijualnya 19,5 juta. Sekarang harganya udah merosot jadi 12,9 jutaan. Tunggu apa lagi? Langsung aja sikat Galaxy S25 Edge mumpung harganya udah turun dalam, bos. By the way, link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh.
crazy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison. Yang kedua, flagship Huawei emang terkenal lewat kameranya yang berkelas. Salah satu flagship yang lagi turun harga ada Huawei Pura 80 Pro. Soal performa emang bukan yang paling kenceng, karena chipsetnya cuma sebatas Kirin 9020. Tapi buat sekedar multitasking berat, editing, sampai gaming menengah, gua rasa performanya masih lumayan oke. Nah, yang paling gua suka dari Pura 80 Pro, dia punya triple kamera belakang 50 megapiksel. By the way, kamera telefotonya punya bukaan lumayan gede. Huawei ngasih nama Ultra Lightning Macro Telephoto. Jadi nggak cuma oke buat jepret objek jarak jauh, buat jepret jarak close up 5 cm juga detail banget. Dirilis September 2025 dengan harga 15 juta untuk memori 12/512 GB. Sekarang harganya udah turun jadi 13,4 jutaan. Gimana bos? Menurut lu Huawei Pura 80 Pro worth it nggak buat dibeli? Komen di bawah ya. Kalau mau beli HP-nya, linknya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, punya bodi makin enteng, tipis, dan enak dipegang. Galaxy S25 Ultra jadi HP flagship turun harga yang sayang buat dilewatin bos. Bobotnya sekarang cuma 218 gram doang, alias lebih enteng 14 gram dibanding Galaxy S24 Ultra. Gak cuma itu bos, ketebalannya juga turun dari 8,6 mm jadi 8,2 mm doang. Jadi walaupun layarnya gede di 6,9 inci, megang HP-nya nggak bakal merasa terbebani. Kecuali HP-nya belum lunas bos. Lanjut bahas mesin tempurnya. HP ini pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang kenceng dan adem. Nggak cuma enak buat multitasking dan editing, buat gaming berat juga udah oke banget. Buat peningkatan kameranya, sekarang ultrawide-nya lebih gede jadi 50 megapiksel. Terus lu juga bakal dimanjain sama rekaman video format RAW. Tapi yang gua sayangin lagi-lagi baterainya cuma 5000 mAh dan 45 watt doang. Ngebahas harga jualnya, kalau pas rilis varian 12/256 GB dijual 23 juta. Sekarang harganya udah terjun jadi 17,3 jutaan bos. Oke, kalau lu tertarik sama Galaxy S25 Ultra, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Gak usah mikir panjang lagi dah. Langsung aja sikat HP flagship turun harga tadi mumpung harganya terjun bebas. Kalau mau beli HP flagship murah lainnya, lu juga bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Pengiriman paling jauh sampai Aceh dan Papua dari Jakarta. Dijamin packingnya aman banget dah. Link tokonya ada di deskripsi tuh.